wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini sebelumnya apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu berkesehatan ya. Amin. Ini sepertinya hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kemarin kan kita sudah membahas tentang besaran dan satuan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengukuran dan angka penting. Apa kalian sudah belajar? Sudah, Bu. Oke. Coba apa contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari? Seperti buku, kita mengukurnya dengan penggaris. Ya, benar. Dan kita beli tomat di pasar, kita menimbangnya dengan timbangan. Ya, benar sekali. Itu merupakan contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembelajaran hari ini yaitu dengan tujuan dapat mengetahui macam-macam alat dan perlengkapan pengukuran. Yang kedua yaitu dapat membaca skala instrumen. Dan yang ketiga yaitu dapat menerapkan pengukuran di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu dapat mengetahui angka penting dan mengoperasikan angka penting dengan baik. Selanjutnya, nah kita akan konsep pengukuran panjang. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasanya ditulis dengan X sama dengan X0 plus minimal delta X. Nah, X ini yaitu nilai besaran yang diukur. Kemudian X0 yaitu hasil pengukuran yang terbaca. Dan delta X merupakan ketidakpastian pengukuran. Setengah skala terkecil alat ukur. Nah, kemudian ada beberapa contoh pengukuran di fisika. Nah, yang pertama yaitu pengukuran panjang. Pengukuran panjang yaitu satuan besar yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skop. Nah, ini ya, mistar. Nah, mistar adalah biasa yang disebut dengan penggaris. Dia memiliki skala 1 mm, sehingga ketelitiannya mistar yaitu 0,5 atau 0,05 cm. Ini bisa dilihat ya di sini. Ini titik awalnya di sini, yaitu 0,03. Ya. Dan yang di terakhir ini di berapa? 3,1. Nah, sehingga hasil akhir dikurang sama hasil awal yaitu 3,1 dikurang sama 0,3 jadinya 2,8. Nah, penulisannya yaitu 2,8 plus minus sama hasil keterangannya tadi yaitu 0,05. Ya, selanjutnya jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar. Nah, ini ya, yang di atas ini skala utamanya, yang di bawah ini skala noniusnya. Skala utamanya yaitu kita hitung dari 0 sebelum 0 skala nonius yaitu 0,3. Kemudian skala utamanya yaitu yang segaris ini, yaitu 3. Nah, 3 ini tadi dikali sama ini ketelitiannya, jadinya 0,03. Terus cara membacanya yaitu 0,3 ditambah 0,03, jadinya 0,33. Selanjutnya yaitu mikrometer skop. Mikrometer skop ini memiliki ketelitian yang lebih baik daripada alat ukur yang sebelumnya tadi, yaitu jangka sorong dan mistar. Nah, ini dia mempunyai ketelitian 0,01 mm. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter, ketebalan kertas, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini yang sebelah kiri skala nonius dan sebelah kanan skala utamanya. Skala utamanya di sini yaitu 3,5, sedangkan skala noniusnya yaitu 12. Nah, 12-nya tadi ya skala nonius dikali sama ketelitiannya 0,01. Jadinya hasilnya itu
3,5 ditambah 0,12 sama dengan 3,62. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yaitu pengukuran massa. Nah, massa itu merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang digunakan di laboratorium yaitu neraca Ahaus. Nah, dia itu memiliki 3 lengan, yaitu yang lengan pertama dengan lengan belakang memiliki rinci, memiliki skala 0 sampai 500 gram, dan lengan yang tengah memiliki 0 sampai 100 gram. Dan lengan depan memiliki 0 sampai 10 gram. Ini terlihat ya. Di sini nih lengan yang belakang yaitu 400, kemudian lengan yang tengah yaitu 70, dan lengan yang terakhir yang di depan itu 9,4. Jadi tinggal dijumlahin aja, 400 ditambah 70 ditambah 9,4, hasilnya 479,4. Kita lanjut lagi ya. Konsep pengukuran arus dan tegangan listrik. Nah, arus itu diukur dengan ampemeter, sedangkan tegangan menggunakan voltmeter. Ini bisa dilihat ya di sini. Ini nih batas ukurnya, sedangkan yang di sini skala jarum, yang di sini skala akhir. Nah, jadinya kalau mau menghitung yaitu dengan skala jarum dibagi skala akhir dikali batas ukur. Di sini berapa skala ukur skala jarumnya? 60 dimasukkan ya, kemudian skala akhirnya 100. iya, terus dikali batas akhirnya, batasnya 5, jadinya 3 ampere. ya, benar sekali. Kemudian konsep pengukuran volume benda tak beraturan. Nah, benda bentuknya tidak beraturan ini bisa menggunakan gelas ukur yang nanti kita akan menghitung volumenya. Nah, yang pertama ini kan volumenya 50, kemudian dimasukin logam, jadi volumenya bertambah. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya yaitu volume akhir dikurangi volume awal, jadinya 100 dikurang 50, jadinya 50. iya. Selanjutnya yaitu konsep pengukuran waktu. Nah, pengukuran waktu itu biasanya menggunakan stopwatch. Nah, ini bisa dilihat ya, yang kecil ini menunjukkan menitnya dan yang besar ini menunjukkan sekonnya. Jadi pembacaannya 2 menit plus 12 sekon. Oke, kita lanjut ke angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Adapun ini ya aturannya angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Yang ketiga yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Dan yang keempat yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan bukan angka 0. Nah, yang kelima yaitu semua angka sebelum faktor pengali atau pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Selanjutnya operasi angka penting itu ada 2, yaitu operasi penjumlahan dan pembagian. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini sama saja ya, dia tidak memiliki ciri khusus atau tidak memiliki ciri khusus. Nah, ini bisa dilihat contohnya ya, 1,23 ditambah 6,5 sama dengan 7,3. Di sini nih kita ada pembulatan. Nanti kita bahas ya di papan tulis. Sedangkan operasi perkalian adalah jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara 2 bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlahnya angka pentingnya sama dengan angka penting yang paling sedikit. Oke, kita bahas tentang angka penting ya. Tadi aturan angka penting. Yang pertama yaitu
angka bukan nol merupakan angka penting. Jadinya contohnya ini ya, 573 sama dengan ini berapa angka penting? Ini 3 angka penting. 1, 2, 3. Lagi ya contohnya. 4, 6, 5, 7 sama dengan berapa angka penting? 4. Ya, benar sekali. Selanjutnya aturan yang kedua, yaitu semua angka nol yang terletak di antara bukan angka nol merupakan angka penting. Contohnya 4,0067 sama dengan ini kan ini tadi terletak di bukan di antara angka nol, bukan angka nol. Jadinya di semua ini termasuk angka penting. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Mengerti ya? Ya. Oke. Selanjutnya lagi kita kasih contoh lagi. 3,000. Ini berapa? 4. Ya, ini 4 angka penting. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol merupakan angka penting. Jadi ini contohnya 2,00 sebelah kanan termasuk ini terletak di sebelah kanan, maka termasuk angka penting. Jadi ini berapa? 4. Ya. Kemudian 2. Berapa? 4. Oke. Yang keempat, angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol, baik di kiri maupun di kanan, koma bukan termasuk angka penting. Nah, karena dia di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma, dia ini tidak termasuk angka penting. Jadi yang termasuk angka penting cuma satu ini ya, ini di satu angka penting lagi. 0, nah, ini berapa? 3. Ya, benar. Oke, yang kelima, yaitu semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Notasi ilmiah itu yang seperti ini ya, misalnya 2,1 dikali 10 pangkat 5. Nah, jadi ini aja yang dihitung, yang ini enggak usah. Jadi ini berapa? 2. Ya, bisa ya sampai sini. Oke, kita lanjut ke pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan. Kita ini aja ya, penjumlahan. Semisal 12,5 ditambah 4,5. Disesuaikan ya kalau ada komanya. Ini berapa? Terus 7. 1. Berarti berapa? Angka pentingnya ini 3 angka penting. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada aturan pembulatan. Aturan pembulatan. Semisal tadi dijelaskan kan kalau di atas 5 dibulatkan ke atas. Sedangkan di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya semisal 6,778. Jadi berapa ini kalau dibulatkan? 6,78. Karena ini kan di atas 5, jadi dibulatkan ke atas. Nah, lagi ya, 7,75. Nah, ini kalau dibulatkan jadi berapa? Ya, ini kita ulang-ulang. Ini kayaknya ibu yang salah ya. Oke. Kan ini 7,75. Ini kan 5, tepat di 5. Nah, ini kan sebelum angka 5 ini angka ganjil. Maka kita bulatkan ke atas jadinya 7,8.
8. Ya, benar sekali. Udah bisa ya atur bulatan. Sekarang ke perkalian. Nah, yang perkalian ini ya apa namanya? Menggunakan aturannya itu sama aja. Tapi dia dilihat dari angka penting yang terkecil. Oke, kita sini ya, kita ke perkalian. Kita selanjutnya ini ya, tentang perkalian lagi, contoh lagi. 2,5 dikali 2,11. Oke, ini 1, 5, 2, 10. Terus 4 kali 4, 2 kali 2 4, tambah 1, 5. Jadinya 1525. Jadinya kan 5,251. Karena tadi ini angka pentingnya dua angka penting dan ini 3 angka penting, maka kita mengambil yang paling terkecil yaitu 2 angka penting. Jadinya kalau 5,251 dijadikan 2 angka, jadinya 5,2. Ya, udah bisa ya. Oke. Pembelajaran hari ini sampai di situ. Nah, coba disimpulkan bagaimana kesimpulannya pembelajaran hari ini. 1. Konsep pengukuran menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru. 2. Konsep pengukuran massa menggunakan neraca Ohs. 3. Konsep pengukuran arus dan tegangan listrik menggunakan ampermeter dan voltmeter. 4. Konsep pengukuran volume benda tidak beraturan menggunakan gelas ukur. 5. Konsep pengukuran waktu menggunakan stopwatch. 6. Aturan angka penting ada 5. Iya, benar sekali. Itulah tadi kesimpulannya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.